Halo semuanya, kembali lagi bersama dengan saya Eko Oliver Langsakau dengan NIM 2103020079, kelas 1C Prodi Ilmu Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia Kupang tahun 2021-2022. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview buku tentang pengantar sosiologi dari Surjono Sukanto mengenai kebudayaan dan masyarakat. Untuk itu mari simak materinya. Baik, materi yang akan saya bahas pada kali ini adalah kebudayaan dan masyarakat. Masyarakat adalah orang yang hidup bersama yang menghasilkan suatu kebudayaan. Dengan demikian, tidak ada masyarakat yang tidak mempunyai kebudayaan. Dan sebaliknya, tidak ada kebudayaan yang tanpa sebuah masyarakat sebagai wadah penduduknya. Kata kebudayaan berasal dari kata Sanskerta yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamak kata budi yang berarti budi atau akal. Kebudayaan atau kultur berasal dari kata Latin colere yang berarti mengolah atau mengerjakan, yaitu mengolah tanah atau bertani. Definisi kebudayaan menurut E.B. Taylor, kebudayaan adalah kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan lain-lain. Kemampuan serta kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Definisi kebudayaan menurut Selo Soemarjan dan Soleman Soemardi, semua hasil karya rasa cipta masyarakat. Karya masyarakat menghasilkan teknologi dan kebudayaan keberadaban yang diperlukan oleh manusia untuk menguasai alam sekitarnya, agar kekuatan serta hasilnya dapat diabadikan pada keperluan masyarakat. Wujud-wujud kebudayaan. Wujud kebudayaan sebagai aktivitas serta tindakan yang berpola dari manusia dan masyarakat atau bersifat konkret. Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia bersifat konkret atau nyata. Contohnya pabrik, komputer, kapal, candi yang kecil, kain batik, dan sebagainya. Unsur-unsur kebudayaan. Menurut Melville J. Herkovitz, ada 4 unsur kebudayaan, yaitu yang pertama, alat-alat teknologi, sistem ekonomi, keluarga, dan kekuasaan politik. Menurut Bronislaw Molinsky, unsur-unsur pokok kebudayaan yaitu sistem norma-norma yang memungkinkan kerjasama antara para anggota masyarakat agar menguasai alam sekelilingnya. Menurut C. Klukong, ada 7 unsur kebudayaan yang dianggap sebagai kultural universal. Yang pertama, peralatan dan perlengkapan hidup manusia. Contohnya pakaian, perumahan, alat-alat rumah tangga, senjata, alat-alat produksi, transportasi, dan sebagainya. Mata pencarian hidup dan sistem-sistem ekonomi. Contohnya pertanian, peternakan, sistem produksi, sistem distribusi, dan sebagainya. Yang ketiga, sistem kemasyarakatan. Contohnya sistem kekerabatan, organisasi politik, sistem hukum, dan sistem perkawinan. Bahasa atau bisa juga dibilang bahasa lisan dan tulisan. Kesenian, seni rupa, seni suara, seni gerak, dan sebagainya. Sistem pengetahuan, religi atau sistem kepercayaan. Sifat-sifat kebudayaan. Kebudayaan telah ada terlebih dahulu daripada lahirnya generasi tertentu dan tidak akan mati dengan habisnya usai generasi yang bersangkutan. Kebudayaan diperlukan oleh manusia dan diwujudkan dalam tingkah lakunya. Kebudayaan mencakup aturan-aturan yang berisikan kewajiban-kewajiban dan larangan-larangan dan tindakan yang diizinkan.
Ciri-ciri kebudayaan yang pertama, sifat dan hakikat tersebut di atas menjadi ciri-ciri setiap kebudayaan. Yang kedua, kebudayaan bersifat universal, tetapi perwujudan kebudayaan mempunyai ciri-ciri yang khusus sesuai dengan situasi dan lokasinya. Yang ketiga, contoh bangsa Indonesia, Malaysia, Amerika mempunyai kebudayaan, akan tetapi mempunyai ciri-ciri khusus yang berbeda dengan yang lain. Fungsi kebudayaan bagi masyarakat, yaitu untuk kepuasan manusia, baik bidang spiritual maupun material. Hasil karya masyarakat menimbulkan teknologi atau kebendaan yang mempunyai kegunaan utama untuk melindungi masyarakat terhadap lingkungan alamnya. Hakikat teknologi memiliki 7 unsur, yaitu yang pertama alat transportasi, yang kedua senjata, 3 wadah, 4 makanan dan minuman, 5 pakaian dan perhiasan, 6 tempat perlindungan dan perumahan, yang ketujuh alat-alat transportasi. Gerak kebudayaan antara lain tidak ada kebudayaan yang statis. Semua kebudayaan mempunyai dinamika atau bergerak. Yang kedua atau yang terakhir, gerak dari kebudayaan tersebut terjadi oleh sebab gerak dari manusia yang hidup dalam masyarakat yang menjadi perwujudan kebudayaan tersebut. Titik fokus perhatian sosiolog adalah perlakuan sosial, yaitu pola-pola perilaku yang membentuk struktur sosial dari masyarakat. Perilaku manusia yang sangat berpengaruh oleh peralatan yang dihasilkan serta ilmu pengetahuan yang dimilikinya. Baik, demikian video saya mengenai buku pengantar sosiologi dari Surjana Sukanto pada bab 4 tentang kebudayaan masyarakat. Mohon maaf bila ada salah kata maupun tindakan yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Dan juga semoga review ini bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa. Sekian, terima kasih.